alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita kembali di majelis di malam ini. Yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang tauhid yang kita sudah menjelaskan keistimewaan tauhid ya. 10 keistimewaan tauhid. Masuk ke definisi dan hakikat tauhid. Kata tauhid itu masdar dari fi'il wahada yuwahhidu tauhidan, yaitu merupakan akar kata yang menunjukkan pengesaan. Artinya bagaimana menauhidkan Allah berarti mengesahkan Allah dan menafikan, meniadakan keberadaan sekutu pada hak dan kekhususan Allah. Karena itu tak ada sesuatu apapun yang berserikat dalam kekhususannya, tidak pula berserikat dalam haknya yang wajib ditunaikan oleh hamba. Itulah tauhid ya. Dari segi definisinya, istilahnya, artinya bagaimana tauhid itu mengesahkan Allah setiap perkara ya. Perkara yang merupakan kekhususan dan hak Allah ya. Kekhususan Allah di mana? Salah satunya ketika Allah memberikan rezeki gitu ya. Kemudian juga Allah yang menakdirkan, Allah yang mengatur. Dan juga diantaranya hak Allah, yaitu hak Allah untuk diibadahi ya, untuk disembah ya. Itu adalah hak Allah. Artinya luas sekali yang namanya cakupan tauhid itu ya. Tak hanya kita berbicara tauhid dari segi mengesahkan Allah, kemudian menjauhi kesyirikan. Ya betul, itu betul ya. Tapi yang terkadang ada kesyirikan yang tidak kita sadari ya. Ya kita tahulah kalau memandang mereka yang menyembah batu, menyembah pohon, atau menyembah ya, menyertakan sembahan lain gitu ya, selain mereka menyembah Allah gitu ya. Ya itu ya sudah tahu gitu ya gitu. Dan kadang juga yang ini yang sulit untuk kita ketahui ya, yaitu kesyirikan yang tidak disadari. Nah, contoh saja, kalau bukan karena saya, nah gitu ya, itu kan, iya, perkataan seperti itu ya gitu. Kalau nggak begini-begini nanti bagaimana begini-begini gitu kan gitu. Kalau nggak kerja nanti bagaimana gitu ya. Kalau nggak cari nafkah bagaimana kan gitu. Ya tentu itu tidak ya tidak menafikan itu adalah memang kewajiban. Tapi bukan artinya menjadikan
hal itu untuk satu-satunya mencari cari rezeki Allah gitu ya. Gitu. Apalagi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang mah jangankan orang yang bekerja sana kemari gitu ya, jauh melalang buana gitu ya. Orang dengan diam saja gitu ya, dengan main game saja dapat uang gitu. Ya, gitu kan ya, nggak jelas dari mana transaksinya gitu kan. Gitu. Nah, tentunya dari sini kita harus pahami bagaimana hakikat ya. Saya diskusi itu ya, waktu hari apa itu lupa lagi saya dengan teman se-SMP itu ya dulu itu ya. Saya diskusi itu ya diskusinya berat Pak, hakikat ma'rifat ya gitu, hakikat ma'rifat yang itulah gitu kenapa gitu, itu diskusi yang berat ya gitu. Dan beliau katanya kalau ingin mencapai derajat ma'rifat harus belajar fikih dulu gitu ya. Fikih gitu. Fikih itu kayak fikih. Cuman di kita fikih itu kan selalu tentang sholat, zakat, saum. Ya, padahal fikih juga ada fikih akbar ya namanya. Fikih akbar. Apa itu fikih akbar? Tauhid itu fikih akbar ya. Fikih itu juga. Beberapa kitab ulama tauhid itu dinamakan fiqhul akbar. Fikih yang besar ya. Jadi fikih yang besar ya, bukan berarti fikih-fikih yang kita biasa pelajari itu nggak penting ya, penting juga itu kan untuk ibadah kita sehari-hari ya gitu, karena kita melaluinya sehari-hari dengan ibadah yang Allah syariatkan ya. Tetapi ada yang lebih besar lagi nilainya, yaitu tauhid, fiqhul akbar ini. Nah ini yang kita harus capai kalau kita ingin meraih derajat ma'rifatullah ya, fiqhul akbar. Pahami hakikat tauhid itu, dimengerti, diamalkan ya. Ya itu panjang sebenarnya diskusi ya, walaupun ya cuma 15 menit ya, tapi panjang ya, panjang dari segi nilainya lah gitu, nilainya manjang gitu lah gitu, manjang ya. Kapan lagi bisa ketemu lah teman SMP gitu ya, walaupun ya dekat lah di sana di Skapura ya, mau dekat sana gitu, tapi ya dengan aktivitas dan sebagainya kan agak susah juga zaman sekarang itu. Jadi ini luar biasa ya, nilai tauhid itu ya, yang terkadang kita tidak menyadari ya. Nah terus apa saja nantinya yang dipelajari dalam tauhid itu? Di antaranya rububiyah ya, adalah tindakan terhadap alam semesta ini, seperti menciptakan, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, dan mengatur ya. Nah itu adalah kekhususan Allah ya. Terus juga namanya yang indah ya, kita sudah terangkan bagaimana. Di antaranya ada Asmaul Husna, ada Ismul Azam. Ya kalau ada yang memahami juga sifat wajib bagi Allah juga itu ya. Sifatnya yang tinggi, kehendaknya yang terlaksana, kekuasaannya yang tak terbatas, ilmunya yang luas ya, wasi'un ya, dan kesempurnaannya dalam nama dan sifatnya. Seluruh hal ini juga merupakan kekhususan Allah. Setiap orang yang menetapkan salah satu kekhususan Allah,
bagi makhluk ya batalah tauhidnya. Contoh ya tadi ya gitu. Nah ini yang sulit ya gitu. Di antaranya juga ini emang jarang disadari ya. Jadi menetapkan rezeki pada yang selain Allah juga ini yang bahaya. Kita pahami juga bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu ya, itu hanyalah wasilah ya. Jalan saja ya gitu. Dengan bekerja, dengan mencari nafkah itu jalan ya gitu. Tapi bukan satu-satunya. Hak Allah yang wajib ditunaikan para hambanya ya, adalah mereka menyembah pada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, sebagaimana disebutkan dalam hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat padanya ya. Agak panjang. Saya bacakan aja dulu maknanya ya, nanti kalau penjelasan lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba dan hak hamba yang akan Allah tunaikan? Muaz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba yaitu hendaklah ia menyembah Allah dan tidak berbuat syirik padanya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang akan Allah tunaikan yaitu Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Ini riwayatnya Bukhari ya dan juga Muslim. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana hak Allah ya, yaitu peribadahan ya. Kalau kita memalingkan peribadahan pada selain Allah, maka itu adalah batal tauhidnya. Maka itu harus diperdalam ya tauhid ini agar kita tentunya tidak memalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih panjang ya. Belum nanti macam-macam tauhid. Nah, terus juga bagaimana orang-orang yang menyimpang ya. Nanti kita akan jelaskan. Barakallahu fikum wa minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.